أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, penasehat, pengurus DKM Masjid An-Nuriyah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah bahagiakan kita dengan karunia nikmatnya bisa melaksanakan sholat isya, tarawih, dan insyaallah nanti diiringi dengan sholat witir. Semoga rangkaian ibadah kita dari mulai awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan Allah terima puasa kita, tarawih, tadarrus, i'tikaf, infak, amal jariah kita, dan Allah sempurnakan ibadah kita. Allah maafkan kehilafan, kesalahan dalam ibadah yang kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita telah memasuki 17 Ramadan. 17 Ramadan adalah di mana Al-Quran diturunkan. Ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Semuanya turun Al-Quran. Lalu di mana bedanya? Kalau nuzulul Quran itu adalah Quran turun surah yang pertama. Ketika Rasulullah berada di Gua Hira, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu nuzulul Quran 17 Ramadan malam ini. Kemudian ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini turun Al-Quran sekaligus seluruh Al-Quran 30 juz 114 surat, lebih dari 6.236 ayat. Turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Seluruh Al-Quran. Nah, setelah itu turun sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan pertanyaan sahabat, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang terjadi. Makanya ada namanya asbabun nuzul. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kadang di Mekah dan di Madinah, ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Karena itulah nuzulul Quran menjadi penting bagi kita untuk selalu membaca Quran. Keistimewaan Ramadan adalah syahrul Quran. Semua yang berkaitan dengan Quran itu menjadi istimewa. Quran turun melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik kedudukannya menjadi Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat. Dari ribuan jutaan malaikat, malaikat Jibril adalah pimpinan. Kenapa? Karena beliaulah yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa Al-Quran. Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kedudukannya naik menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinan raja dari para nabi dan rasul. Quran turun di bulan Ramadan. Ramadan menjadi apa? Sayyidus Suhur, penghulunya raja dari bulan, seluruh bulan yang ada di dalam bulan Hijriah. Karena itu orang yang selalu berkaitan dengan Quran Allah muliakan, Allah istimewakan.
Imam Syafi'i setiap Ramadan rekornya mungkin sulit kita tandingi, 60 kali hatam Quran. Siangnya 1 kali, malamnya 1 kali. Hebat luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu di sini ada yang sudah berapa kali hatam Quran? Berapa, Bu? Alhamdulillah bolak-balik sih udah Ustaz. Sampai seperti itu luar biasa ya Imam Syafi'i. Karena itu orang yang membaca, menghafal Al-Quran, mendalami Al-Quran menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Saking dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Quran turun kepada umat Rasulullah SAW, maka umat Rasulullah pun jadi umat yang mulia. Kuntum khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, paling tidak ada 3 sikap orang ketika Al-Quran ini turun di tengah-tengah kita semua. Ini umat Rasulullah ya, bukan umat yang lain. Itu dalam surah Fatir ayat 32. Nah, kira-kira kita ini termasuk kelompok yang mana? Yang 2 kelompok ini rugi bahkan celaka, hanya 1 yang beruntung. Siapa dia? Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi. Turun Al-Quran, dia tahu Quran itu pedoman hidup yang menyelamatkan hidupnya, tetapi dia zalim kepada dirinya sendiri. Apa maknanya? Dia mungkin membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Atau dikata lain, lebih banyak maksiatnya daripada taatnya dengan Al-Quran. Tahu Quran itu yang menyelamatkan hidupnya, tapi dia tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dia tahu Quran itu imam, kita ini menjadi makmum. Namanya makmum, imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Begitulah harusnya. Tetapi kelompok yang ini adalah orang dia tahu Al-Quran ini pedoman hidupnya. Dia tahu ini larangan, dia tahu ini perintah, ini halal, ini haram, ini hak atau batil. Tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, malah melaksanakan larangan-larangan Allah. Salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, apalagi haji, apalagi membaca Al-Quran, menghafalnya. Ya, zina, mabok, durhaka, syirik, menyekutukan Allah, maksiat dilakukannya. Nah, kira-kira ada nggak orang yang begini? Ada nggak orang Islam yang dia tahu Quran pedoman hidupnya, tapi tidak mau melaksanakan isi dari Al-Quran? Nauzubillahi min zalimun li nafsi. Dia zalim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, faminhum muqtasid, 50-50. Apa itu? Pertengahan-pertengahan. Perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dikerjain. Ada nggak, Bu? Sholatnya tekun, maksiatnya jalan terus, STMJ. Puasanya rajin, tapi ngerumpi juga rajin. Tahu, Bu, ngerumpi? Gosip. Tahu gosip? Itu kerjaan bapak-bapak. Kumpul di arisan nunggu anak sekolah tuh, bapak-bapak sukanya gosip. Kalau ibu-ibu kan futsal, mancing, sepak bola. Ya, Bu. Dia zakat tapi juga riba dimakan juga. Dia haji tapi korupsi. Nah, ini kan orang yang apa nih? Muqtasid, 50-50. Kira-kira ada nggak orang yang begini, Pak? Nauzubillah. Nah, ini nih. Ya. Ini kenapa bisa begini? Karena cinta dunia. Karena nafsunya lebih dominan. Karena dosanya yang ditumpuk-tumpuk, akhirnya perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dikerjain. Yang bingung malaikat, nyatetnya gimana nih, monternya nih gimana nih orang ini. Nah, siapa yang terbaik? Nasib yang terbaik yang ketiga ini, faminhum sabiqun bil khairat bi istillah. Di antara mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu tentunya dengan izin Allah, hidayah Allah. Berlomba-lomba dalam melaksanakan perintah Allah,
berlomba-lomba dalam menjauhi larangan Allah, berlomba-lomba untuk meraih Lailatul Qadar, berlomba-lomba agar mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, berlomba-lomba selesai Ramadan menjadi kelompok yang minal aidin wal faizin. Inilah kelompok yang terbaik. Ya, berlomba-lomba bagaimana Imam Syafi'i bisa hatamkan Quran 60 kali misalnya. Kita mungkin sulit lah. Paling tidak kita berazam berniat hatam Quran 1 kali minimal. Kalau bukan Ramadan rasanya susah kan. Paling tidak kita berazam, berlomba-lomba. Ya, mulai dari membacanya apalagi bisa menghafalnya. Ya Bu, sengaja hari ini saya bawa anak saya, kebetulan lagi libur kuliah, untuk menjadi imam sholat. Ini kan tugasnya sebenarnya bukan beliau, tugas saya kasih beliau. Mudah-mudahan hafalannya semakin mungkin, amin. Nah, tadi surah apa Bu? Al-Mulk, biasa kita baca ya. Nah, itu surah yang dibaca sebelum tidur tuh. Kalau kita baca surah Al-Mulk, insya Allah kalau wafat dijamin Rasulullah wafatnya husnul khatimah. Tabarok. Nah, berlomba-lomba bagaimana supaya kita termasuk kelompok yang ketiga ini? Pertama adalah mujahadah, sungguh-sungguh dalam ibadah, serius dalam ibadah, sholat sungguh-sungguh di awal waktu. Jadi kalau kita dengar azan, yakinlah itu panggilan Allah lewat suara muazzin. Allah memanggil kita. Kalau Allah sudah memanggil kita, sadar ya, apapun pekerjaan dunia kita tinggalkan. Ajar berkumandang misalnya, ya ibu sedang masak, kompor matiin, bapak sedang nonton TV matiin, ada yang anak muda dengerin radio matiin, lagi sedang menerima handphone matiin, ajan berkumandang, anak nangis, sadis juga ibu, diemin. Jangan berkumandang, suami kawin lagi, matiin, ikhlasin. Tuh, karena itu panggilan Allah, sadar, mujahadah awal waktu, mujahadah dalam ibadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Orang-orang yang bersungguh-sungguh maka Allah memberikan hidayah untuknya. Jadi kalau kita ingin termasuk kelompok yang ketiga ini, sungguh-sungguh dalam ibadah, puasa sungguh-sungguh, bukan hanya menahan makan, minum, hubungan suami istri hari Ramadan, tapi mampu menahan seluruh anggota tubuh kita. Sebab banyak orang yang puasa, kata Nabi, kamin shaimin laisa min syamilal juwal, atas berapa banyak orang puasa tidak ada hasilnya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya hanya menahan makan minum. Bohong jalan terus, ngerumpi jalan terus, gibah jalan terus, ya namimah terus dilakukan. Nah ini berarti apa? Puasanya belum benar-benar puasa. Sungguh-sungguh kalau ingin termasuk kelompok yang tiga, sungguh-sungguh dalam puasa. Sungguh-sungguh nanti kita mengeluarkan zakat, baik zakat mal kalau mencapai nisab dan haul, zakat fitrah, ya dari yang halal, rezeki yang halal, ikhlas untuk memberikannya, infak dengan sungguh-sungguh harta yang halal, ikhlas memberinya, haji sungguh-sungguh yang kita lakukan dengan kesungguhan, maka menjadi kelompok yang ketiga ini. Yang kedua, agar kita termasuk kelompok yang ketiga, menjadi hamba Allah yang selalu bermuhasabah, introspeksi diri. Ya, apa itu? Mampu membaca diri kita, sejauh mana hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ramadan ini menjadi lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Karena nggak ada yang menjamin tahun depan Ramadan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Kan itu manfaatkanlah setiap jam, menit, detik untuk selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam perbaikan. Muhasabah diri, introspeksi diri, sejauh mana lebih banyak amal apa lebih banyak maksiat, lebih banyak zikir apa lebih banyak kufur. Nah, karena itu selalu kita bermuhasabah diri. Kemudian yang ketiga, agar kita termasuk kelompok yang ketiga, fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu kita selalu bermuraqabah, mendekatkan diri dimanapun kita berada kepada Allah, bersama Allah, ma'iyatullah,
alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itu nuzulul Quran adalah membangkitkan semangat kita untuk membaca, menghafal, memahami, menghayati, mengamalkan Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itulah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bahagiakan kita dengan Quran yang kita baca. Sebagai Rasulullah mengatakan dua hal yang memberikan syafaat yaumil qiyamah. Apa itu? Al-Quran dan puasa yang kita laksanakan. 17 Ramadan selalu kita ingat sebagai momentum nuzulul Quran. Karena itulah manfaatkan Ramadan. Satu huruf aja 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang begitu banyak Allah berikan. Rasulullah selama Ramadan selalu bertadarus kepada malaikat Jibril dengan Al-Quran yang dia baca. Para sahabat, tabi'in, para tabi'in, marilah kita mengagungkan Allah dengan selalu bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. InsyaAllah Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran berikan syafaat bagi hamba Allah yang selalu menjadi pembaca Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khusus Al-Fatihah 4 tahun almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham telah meninggal dunia pas malam 17 Ramadan ini. Semoga almarhum dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kami yang melanjutkan perjuangan dakwahnya diberikan istiqamah dalam dakwah. Amin. Bi barakati wa karamati sunnaruhi almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham bin Haji Ilham Marjuki Susan ghafarallahu junubun sinal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.